warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita semua dalam keadaan sehat, beriman dan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Alhamdulillah Allah kasih kita bonus ya di bulan Ramadan ini, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan pahala. Tapi kadang untuk wanita tidak perlu berkecil hati ketika sedang haid ya atau menstruasi, karena wanita yang sedang haid atau menstruasi masih bisa memaksimalkan amalan dan ibadahnya di bulan Ramadan ya. Mungkin tidak bisa sholat taraweh, tidak bisa sholat malam, tidak bisa baca Quran, tapi wanita yang sedang haid atau muslimah yang sedang haid masih bisa melakukan amal-amalan yang lain ya. Islam itu mudah, maka permudahanlah. Ketika sedang haid kita bisa melakukan ibadah yang lain, misalnya satu, zikir ya, zikir atau ingat kepada Allah. Zikir yang bisa kita baca, boleh baca subhanallah atau baca alhamdulillah atau baca asmaul husna ya. Dan ingatlah, dengan berzikir kita hati menjadi tenang, zikir itu menjadi obat buat kita ya. Maka gunakan waktu-waktu luang kita dengan berzikir pada Allah dan membaca selawat ya. Tanda cinta kita kepada Nabi adalah membaca selawat ya. Rasulullah akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat buat umatnya bagi yang membaca selawat. Maka berbanyaklah membaca selawat ya, zikir dan selawat. Ibadah yang lain bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon pada Allah, mintalah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun tentang mintalah kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Walaupun dalam keadaan haid atau menstruasi kita masih bisa berdoa meminta kepada Allah. Mintalah apa yang ingin kita minta sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat ya. Yang ketiga adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu emang wajib ya bagi muslim dan muslimah. Ketika lagi haid bukannya berarti kita mager, tidak mau belajar ya, kita tetap mencari ilmu. Alhamdulillah sekarang di era medsos ini kita bisa belajar melalui via YouTube ya, baca-baca kajian keislaman atau baca tafsir ya dari media sosial yang kita punya. Atau bisa juga kita membaca buku-buku bacaan yang ada di rumah tentang motivasi amal, motivasi ibadah. Kalau diniatkan mencari ilmu karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah mendengarkan bacaan Quran ya. Ada sebagian ulama yang melarang kita, jumhur ulama itu kita menyentuh mushaf ya, Al-Quran atau membaca Quran langsung. Nah, untuk wanita yang lagi haid kita bisa mencari hal lain, misalnya mendengar bacaan Al-Quran ya dari teman kita yang baca Quran, atau bisa juga kita mendengar dari murotal, kita setel murotal ya, dari di YouTube juga bisa ya, membaca mendengarkan tafsir surat tertentu banyak ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kita tetap menjaga kebersihan. Walaupun kita dalam keadaan haid tetap harus menjaga kebersihan ya, terutama kebersihan badan, kebersihan hati dan kebersihan lingkungan kita ya. Yang keenam adalah silaturahim. Silaturahim ini kita tahu adalah menambah rezeki dan katanya juga memanjangkan umur. Maka lakukanlah silaturahim itu kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita ya. Kalau misalnya belum sempat dengan kesibukan kerja kita bisa silaturahim via WhatsApp, kita tanyakan kabar dia, telepon, nanya kabarnya atau seperti apa ya.
Yang terakhir adalah kita bersedekah, ya. Bersedekahlah dengan yang kita punya. Sedekah itu kan nggak mesti harta. Kita bisa bersedekah ilmu kita, bisa bersedekah dengan tenaga kita, ya. Kita juga bisa bersedekah dengan lingkungan sekitar kita, misalnya menyiram tanaman, memberi makan hewan. Itu juga terhitung sedekah. Ya, yang pasti semuanya diniatkan karena Allah. Semuanya. Dan banyak peluang-peluangan amalan lain yang bisa kita lakukan selain ibadah wajib tadi, ya, sholat, puasa, dan tilawah Quran. Kita mungkin tidak bisa, tapi kita bisa melakukan peluang-peluang amalan yang lain, ya. Jadi pesan saya untuk muslimah yang sedang haid atau menstruasi, jangan mager, ya. Kita tetap semangat, kita tetap meraih pahala dengan amalan-amalan yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.